Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda Krisleu, NIM 2201080124, kelas 1A dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan tabungan, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi dan teori konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan membeli suatu barang atau jasa untuk memenuhi keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, teori konsumsi. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan. Yang kedua, menurut Irving Fisher, ketika seorang konsumen memutuskan berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung dalam mempertimbangkan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pertama, faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang pertama adalah pendapatan rumah tangga. Biasanya makin tinggi pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin tinggi. Yang kedua, kekayaan rumah tangga. Yang termasuk dalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real dan kekayaan finansial. Nah, yang termasuk dalam kekayaan real, contohnya rumah, tanah, dan mobil. Yang termasuk dalam finansial, deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. Kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposibel. Misalnya, bunga deposito yang diterima tiap bulannya dan dividen yang diterima tiap tahunnya menambah pendapatan rumah tangga. Yang ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Sedangkan bagi mereka yang meminjam, kenaikan tingkat bunga akan mengurangi konsumsi. Tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan menyimpan uang di bank lebih menguntungkan ketimbang dikonsumsi. Yang keempat, perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga merasa masa depannya makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karenanya, pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya jelek, mereka akan menekan konsumsi. Yang kedua, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Bagian yang berikut, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang pertama adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Maksudnya di sini adalah barang-barang yang habis pakai atau tidak barang-barang yang tidak dapat bertahan lama, yaitu seperti makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka bahan-bahan tersebut akan rusak, basi dan kadaluarsa sehingga tidak memiliki nilai guna lagi. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Maksudnya di sini adalah penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat, yaitu seperti mobil, motor, pakaian, furnitur rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Untuk mengurangi nilai guna barang-barang tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Adanya tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Kebutuhan fisik seperti minum dan makan, olahraga, dan lain-lain. Sambil melakukan kebutuhan spiritual seperti hiburan,
membaca, ibadah, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita, beban yang ada di tubuh serta pikiran kita lebih diringankan. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti seorang yang membeli produk langsing agar tubuh tetap langsing dan sehat, atau mengkonsumsi obat-obatan dalam sebuah kecantikan dan dapat membeli pakaian bagus untuk terlihat cantik dan elegan, hingga untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara langsung. Oleh sebab itu, kebutuhan fisik merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lain. Yang berikut, jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku, tabungan, kartu debit, dan layanan banking, SMS banking, mobil banking, atau internet banking. Yang kedua, tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan yang satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahun. Yang berikut, tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anak untuk menabung sejak dini. Dari fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Yang berikut, tabungan mata uang asing. Tabungan yang satu ini sering disebut falas. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, dan beberapa mata uang asing lain. Yang berikut adalah tabungan giro. Yang terakhir adalah tabungan giro. Tabungan ini sering disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek dan biliar. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 hingga 3 jutaan. Sekian materi dari saya. Jika ada kata yang salah atau kurang pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.